셋, 별. Halo teman-teman, kenalin aku Hikmatus Ada dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini aku mau bahas tentang telaah pustaka. Apa sih telaah pustaka itu? Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Definisi kajian pustaka. Menurut Nyoman Kutaratna memiliki 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Yang kedua, kajian pustaka sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori-teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Yang ketiga, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Kemudian ada proses telaah teori. Telaah teori atau landasan teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Telaah teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian, sebab hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Telaah teori yang berkualitas juga akan menentukan kualitas dari sebuah penelitian yang dibuat. Berikut ini proses telaah teori, yaitu yang pertama menentukan variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif, ada baiknya variabel menjadi hal pertama yang dikumpulkan. Variabel ini setelah terkumpul bisa dikategorikan yang akan menentukan jenis metode analisis. Variabel yang baik relevan dengan penelitian, dapat diamati dan dapat diukur. Kemudian mengambil sumber referensi. Langkah selanjutnya adalah mengambil referensi yang bisa berasal dari banyak jenis sumber. Sumber referensi bisa berasal dari buku, laporan penelitian, publikasi ilmiah, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan glosarium. Semua bahan sumber referensi ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi utama. Sumber referensi penting perannya karena bisa dibandingkan dengan penelitian sama yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian menyortir referensi relevan. Dari referensi yang telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyaring atau memilih mana yang benar-benar relevan dengan penelitian. Buang yang sekiranya tidak relevan dan pertahankan referensi-referensi yang relevan. Kemudian mencari dan membandingkan variabel. Variabel merupakan komponen yang menjadi titik perhatian dalam sebuah penelitian. Ketika membuat kajian teori, ada baiknya seorang peneliti mencari, membandingkan, dan menentukan kedudukan dari berbagai variabel yang ada. Kemudian mengambil dan membandingkan variabel. Variabel penting kedudukannya dalam sebuah penelitian. Peneliti harus mengambil, menguji, membandingkan, dan menentukan posisi dari variabel-variabel yang ada. Penempatan ini bisa dilakukan berdasarkan teori, kronologikal, dan dampak. Kemudian membaca topik penelitian. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan variabel dan membandingkannya adalah membaca topik penelitian. Harus benar-benar memiliki topik yang sesuai dengan variabel. Kemudian memaparkan teori. Langkah selanjutnya ialah memaparkan teori yang sudah dikumpulkan dan disortir sebagai landasan penelitian. Gunakanlah bahasa sendiri dalam tahap ini dan harus sesuai dengan isu yang dibahas. Kemudian, wajib mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Pastikan selalu mencantumkan sumber referensi yang telah dikutip agar terhindar dari yang namanya plagiarisme. Yang selanjutnya ada telaah empiris. Telaah empiris adalah telaah yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Telaah empiris juga dapat didefinisikan sebagai hasil penelitian berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
Telah empiris juga mengacu pada landasan teori pengetahuan dalam filsafat yang menganut prinsip bahwa pengetahuan muncul dari pengalaman dan bukti yang dikumpulkan secara khusus. Dengan kata lain, telah empiris merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang dapat diamati oleh panca indera atau instrumen ilmiah yang dikalibrasi. Yang selanjutnya ada proses telaah empiris. Yang pertama, tahap observasi. Pada tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dan menyelidiki penyebabnya. Kemudian tahap induksi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Kemudian tahap deduksi. Tahapan ini merupakan tahapan eksperimen yang berperan untuk menguji hipotesis. Kemudian tahap pengujian. Tahapan ini menjadi proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan jenis data penelitian. Kemudian yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Tahapan ini menjadi tahap interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang diamati. Yang selanjutnya ada perancangan model atau kerangka berpikir atau konseptual. Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dalam penelitian. Kerangka berpikir juga bisa dibilang sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang saling terhubung. Dengan bagan itu dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu alur logika yang berjalan di dalam suatu penelitian. Jadi secara umum contoh kerangka berpikir adalah alur dari suatu permasalahan yang ingin dipaparkan dalam karya tulis ilmiah, mulai dari awal hingga akhir. Kemudian definisi hipotesis. Secara singkat dan sederhana, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaran pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan atau anggapan dasar. Menurut Mundilarso, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenaran yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum. Kesimpulannya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diverifikasi menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian ada hipotesis deskriptif. Berbeda dengan hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Jadi, hipotesis deskriptif hanya memberikan gambaran tentang sampel penelitian. Dan yang terakhir ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut Ridwan, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat membedakan. Secara ringkas, hipotesis komparatif adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya variabelnya sama, hanya saja populasi, sampel, atau keadaan yang berbeda. Kemudian ada cara menyusun hipotesis. Cara pertama adalah dengan membaca dan mengkaji ulang teori atau konsep yang membahas variabel penelitian dan hubungannya. Metode ini sering disebut sebagai proses penalaran deduktif. Pilihan kedua adalah membaca dan meninjau hasil atau temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Secara sederhana, untuk merumuskan hipotesis, peneliti harus menggali banyak sumber informasi. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki berbagai informasi tentang masalah yang akan dipecahkan. Untuk itu,
perlu membaca banyak literatur. Lalu peneliti harus mampu membaca informasi yang diterimanya. Selain itu, peneliti harus mampu menemukan titik temu antara satu informasi dengan informasi lainnya. Terakhir, peneliti harus mampu menghubungkan dan mencocokkan teori dengan setiap fenomena yang ditemukan. Mungkin cukup itu saja pembahasan kita kali ini mengenai telaah pustaka. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa.